Pembaca, sebelum kamu membaca lebih jauh, aku ingin memperingatkan bahwa kisah ini bukan sekadar cerita horor biasa. Ini adalah hasil dari catatan, rekaman, dan kesaksian nyata dari orang-orang yang pernah bertugas di rumah sakit umum Puspa Jaya. Beberapa nama sudah disamarkan untuk menjaga privasi. Namun, yang akan kamu baca adalah kebenaran yang selama ini berusaha dikubur. Dalam-dalam, selamat datang. Dan berhati-hatilah, jangan membaca sendirian di malam hari. Jam dinding di ruang lobi Rumah Sakit Umum Puspa Jaya menunjukkan jam 22:15 saat Dr. Rino Wijaya pertama kali menginjakkan kaki di tempat itu. Malam itu gerimis turun pelan. Rumah sakit tampak tua dan kusam. Kontras dengan harapannya tentang tempat kerja barunya. Bangunan 3 lantai itu berdiri sepi. Sebagian lampunya mati dan aroma obat yang menyengat bercampur bau lembab langsung menyergap inderanya. Dokter baru. Ya, suara berat menyambut dari balik meja satpam. Pria tua dengan wajah penuh keriput menyapanya tanpa senyum. Saya Gunawan, satpam di sini. Sejak zaman rumah sakit ini masih punya nama. Rino mengangguk sopan. Saya DR. Rino mulai tugas malam ini. Katanya jaga di UGD. Pak Gunawan menatapnya agak lama. Matanya berkedip pelan. UGD ya? Sendirian? Katanya begitu. Shift malam cuma saya, 1 suster, dan 1 koas. Pak Gunawan tidak menjawab. Ia hanya menyerahkan kunci dan petunjuk ruangan. Lalu berkata pelan, kalau lampu lorong UGD kedap-kedip, jangan langsung masuk. Tunggu 5 menit. Rino maksudnya. Pak, tapi satpam tua itu hanya tersenyum kecil. Entah menyembunyikan sesuatu atau memang terlalu lelah untuk menjelaskan. UGD terletak di lantai dasar. Lorong sempit menuju ruangan itu sunyi dan pengap. Lampu neon beberapa kali berkedip seperti sedang sekarat. Saat Dr. Rino membuka pintu, ia melihat 2 orang sudah duduk di dalam. Satu perempuan mengenakan jas putih, kemungkinan koas. Satunya lagi mengenakan seragam perawat warna hijau tua. Rambut disanggul rapi. Siska, ujar perempuan muda itu, memperkenalkan diri. Koas dari kampus luar kota. Kebagian rotasi di sini. Malam ini kita bertiga aja. Suster itu hanya mengangguk pelan, tidak menyebutkan namanya. Ia tampak diam dan sibuk mengatur peralatan. Rino mengamati wajahnya datarnya terlalu kosong. Tidak dingin, tidak ramah, tapi enak. Juga tak ada hidung atau bibir yang benar-benar terlihat di balik bayangan topi susternya. Rino mengira mungkin lampu ruangan terlalu redup atau ia terlalu lelah untuk memperhatikan. Sekitar jam 1:23 dini hari. Suara alarm dari monitor ruang observasi membuat Rino bergegas. Pasien jantung kambuh dan ia serta Siska berlari ke ruangan itu. Tapi saat mereka masuk, pasien itu sudah duduk tegak. Tubuhnya menggigil, wajahnya pucat pasi. Ada yang berdiri di sudut ruangan. Gumamnya, suster, tapi dia nggak punya wajah. Siska langsung melirik ke arah pojok ruangan. Kosong. Rino menenangkan pasien, memeriksa tanda vital. Tapi saat ia hendak kembali ke ruang UGD utama, ia melihat dari monitor CCTV. Sosok berseragam suster sedang berdiri diam di tengah lorong UGD, menghadap kamera. Tidak bergerak, tidak berkedip. Tapi anehnya wajahnya kabur, sangat kabur. Seolah sensor kamera tidak bisa menangkap bentuk wajahnya. Siapa itu? Tanya Siska di belakangnya. Suster Maya. Rino menelan ludah. Suster Maya? Yang mana? Yang barusan bantu kita di ruang perawat. Rino menggeleng pelan. Tadi aku cuma lihat kamu sendiri di sana. Jam menunjukkan jam 3:11 pagi. Hujan masih mengguyur pelan di luar, menciptakan irama monoton di atap seng belakang rumah sakit. Di ruang UGD, suasana jadi terasa makin sunyi sejak penampakan di monitor CCTV tadi. Rino duduk di ruang jaga,
Matanya terus tertuju pada layar monitor yang menampilkan 4 sudut rumah sakit. Lorong UGD masih tampak kosong, tapi rasa merayap di tengkuknya, seolah ada sesuatu yang mengintai dari sudut yang tak terlihat kamera. Aku yakin banget tadi lihat ada suster berdiri di lorong, ujar Rino pelan. Siska yang sedang membuat catatan hanya menjawab sambil mengangkat bahu. Mungkin efek mata ngantuk aja, Dok. Tapi Rino tahu betul itu bukan halusinasinya. Sosok itu nyata, diam, dan anehnya kamera tidak mampu menangkap wajahnya. Menjelang pukul 4, Siska izin ke toilet lantai 2. Rino duduk sendiri, mencoba mengalihkan pikirannya dengan membuka data staff shift malam di komputer UGD. Ia ingin tahu siapa sebenarnya suster yang bersama mereka malam ini. Satu persatu ia baca data jadwal dinas, ada namanya. Ada nama Siska, dan tidak ada nama suster lain di jadwal malam ini. Rino menggulir ulang, memeriksa ulang. Tidak ada, hanya 2 nama. Duk, ia segera berdiri, langkahnya cepat menuju ruang arsip di belakang. Di dalam, ia bertemu lagi dengan Pak Gunawan yang sedang menjerang air panas. Pak, serunya agak gemetar. Suster yang malam ini jaga. Siapa namanya? Pak Gunawan mendongak perlahan. Ekspresinya kosong. Suster Maya. Iya, tapi saya nggak nemu namanya di daftar. Siapa dia sebenarnya? Pak Gunawan menghela napas, duduk perlahan di kursi plastik tua yang mengerang pelan. Nak, kamu dokter baru? Jadi aku akan bilang sedikit aja. Dulu ada suster di sini, namanya Maya. Dia kerja di ruang UGD, shift malam. Tapi suatu malam dia meninggal saat bantu operasi darurat. Arus listrik tiba-tiba mati, dan saat itu semua alat padam. Pasien meninggal. Dia ikut disalahkan, padahal bukan salah dia. Rino menelan ludah dia, gantung diri di ruang ganti perawat. Dan sejak malam itu, banyak yang lihat dia masih bantu kerja, masih pakai seragam dinas. Tapi nggak pernah ada yang bisa lihat wajahnya. Saat kembali ke UGD, Rino mendapati Siska berdiri mematung di lorong. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Kamu kenapa? Siska menunjuk ke arah monitor CCTV. Dengan suara serak, ia berbisik. Barusan aku lihat dia jalan keluar dari ruang perawat, tapi kakinya enggak nyentuh lantai. Rino menatap layar kosong, tapi ketika ia menoleh ke belakang, ia melihat sosok berseragam hijau tua berdiri di pojok lorong. Separuh tubuhnya terhalang lemari obat. Topi suster itu menutupi sebagian wajahnya yang kembali tampak kesam. Suasana malam itu semakin berat. Setelah mendengar cerita dari Pak Gunawan, Daar, Rino merasa pikirannya tak bisa lepas dari satu nama, Suster Maya. Namun yang paling mengganggu adalah selain tidak tercatat dalam daftar dinas, tak ada satupun staf yang mengaku pernah melihat wajahnya dengan jelas. Jam 03.59 pagi, Siska memutuskan untuk istirahat sejenak di ruang ganti perawat. Ia masih pucat setelah melihat sosok yang melayang itu. Saat membuka pintu ruang ganti, aroma lembab langsung menyambut. Ruangan itu hanya diterangi satu lampu kecil di atas cermin, temaram dan bergetar seperti nyala lilin di tengah angin. Siska duduk di bangku, mencoba menenangkan diri. Di depannya, sebuah loker terbuka sedikit. Di dalamnya tergantung seragam suster warna hijau tua. Seragam yang identik dengan sosok tadi. Siapa yang taruh ini di sini? Gumam Siska. Tapi sebelum sempat menutup loker itu, tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan di pintu ruang ganti. Tok, tok, tok. Siska menoleh. Tak ada siapa-siapa. Pintu masih tertutup rapat. Ia bangkit, mendekat, dan membuka pintunya perlahan. Lorong di luar kosong. Namun terdengar suara langkah kaki kecil seperti sepatu karet yang bergesek di lantai, menjauh pelan dari ruang ganti.
Siska menutup pintu cepat-cepat. Napasnya mulai berat. Ia menoleh ke arah cermin. Dan disitulah, di pantulan cermin, ia melihat seseorang berdiri tepat di belakangnya. Seragam suster hijau. Tapi ketika ia membalikan badan, tidak ada siapa-siapa. Sementara itu, di ruang CCTV, Rino memundurkan rekaman dari kamera lorong dekat ruang ganti. Ia berhenti pada jam 3:59. Monitor menampilkan Siska sedang duduk sendiri. Lalu tok tok tok. Tok, ketukan terdengar dari monitor. Sosok samar muncul perlahan dari ujung lorong. Langkahnya pelan, namun aneh, seolah tidak benar-benar berjalan, tapi meluncur di udara. Wajahnya masih tertutup kabut gelap. Namun di detik terakhir sebelum gambar hilang karena interference, satu detail membuat darah Rino membeku. Suster Maya berhenti tepat di depan kamera dan menunjuk lurus ke arah lensa, seakan ingin mengatakan, "Aku tahu kamu melihatku." Hari mulai terang, tapi suasana di rumah sakit Sumber Waras justru semakin suram. Rino memutuskan untuk mengakses ruang arsip, berharap bisa menemukan kejanggalan dalam catatan dinas perawat. Ia ingin tahu apakah sosok Suster Maya benar-benar pernah tercatat sebagai bagian dari staf. Ruang arsip terletak di sayap timur yang sudah jarang digunakan. Lorong menuju ke sana penuh debu. Lampunya banyak yang mati dan bau kertas tua bercampur jamur menusuk hidung. Rino membuka pintu besi berkarat, disambut tumpukan map lusuh di rak-rak kayu lapuk. Ia mulai menyisir arsip shift malam tahun 2002 sampai 2005. Tangannya gemetar saat menemukan satu map tanpa label yang seolah sengaja disembunyikan di balik tumpukan. Di dalamnya hanya ada beberapa lembar fotokopi daftar perawat. Nama-nama terlihat tercetak jelas, kecuali satu nama yang seperti sudah pernah dikoreksi. Maya. Bagian belakang namanya disobek, dan fotonya seperti terbakar sebagian. Wajahnya tak tampak, hanya siluet kepala mengenakan topi perawat. Sementara itu, Siska yang masih belum pulih dari kejadian semalam mengurung diri di ruang istirahat. Namun tak lama ia dikagetkan oleh suara printer tua yang menyala sendiri dan mulai mencetak sesuatu. Satu lembar keluar perlahan, hanya satu kalimat yang tercetak di tengah kertas putih itu. "Jangan mencari yang sudah diambil." Tiba-tiba lampu berkedip dan AC di ruangan mati total. Udara jadi pengap dan panas. Siska memutuskan kabur ke ruang CCTV tempat Rino berada. Begitu ia masuk, wajah Rino pucat pasi sambil memegang map tua. Ada sesuatu yang salah dengan rumah sakit ini, Siska. Aku rasa sosok itu memang pernah bekerja di sini, tapi semua tentangnya sudah dihapus. Siska menatap ke arah monitor CCTV yang menampilkan lorong depan ruang arsip. Tak ada yang aneh, sampai tiba-tiba layar bergetar dan menampilkan rekaman 15 tahun lalu. Tak ada suara, hanya visual dalam warna hitam putih. Di layar, terlihat seorang suster berjalan sendiri di lorong, tangannya memegang map yang sama seperti yang kini dipegang Rino. Tapi anehnya, suster itu masuk ke ruang arsip dan tidak pernah keluar lagi. Rekaman terhenti di satu frame terakhir. Suster itu berdiri membelakangi kamera. Wajahnya Helen. Pagi itu mendung, menggantung di atas rumah sakit Sumber Waras. Namun, bagi Rino dan Siska, cahaya pagi tak banyak memberi ketenangan. Keduanya kini yakin bahwa keberadaan Suster Maya bukan sekadar gangguan gaib biasa, melainkan jejak dari sesuatu yang lebih dalam dan lebih gelap. Sore harinya, Rino menerima kabar dari perawat jaga bahwa ruang isolasi 02 yang sudah tidak digunakan selama lebih dari 5 tahun mengeluarkan suara-suara aneh. Padahal ruang itu sudah lama dikunci dan tak ada pasien yang diizinkan masuk. Karena penasaran,
Rino dan Siska memutuskan menyelidiki langsung. Saat mereka tiba di depan ruang isolasi, bau antiseptik bercampur dengan bau anyir menyambut. Pintu besi tua itu terlihat berembun dari dalam, seperti ada perbedaan suhu ekstrem. Rino mengetuk pelan. Tok tok tok. Tok. Tak ada jawaban, tapi suara lirih terdengar dari balik pintu. Edlow. Siska langsung mundur. Gemetar. Itu suara perempuan, bisiknya. Tapi suaranya seperti terdistorsi, kayak rekaman rusak. Rino membuka kunci darurat dan perlahan mendorong pintu. Ruangan itu gelap. Hanya diterangi cahaya dari jendela kecil tinggi di dinding. Ranjang besi berdiri sendiri di tengah dengan kasur usang tak berseprai. Namun ada bekas tubuh berbaring di atas kasur, seperti seseorang baru saja berbaring di sana, tapi kini menghilang. Di dinding, tulisan dengan spidol hitam samar terbaca. Aku masih di sini. Tiba-tiba, lampu ruang isolasi menyala sendiri. Monitor EKG yang seharusnya mati berkedip dan menampilkan detak jantung. Tapi tak ada pasien, tak ada kabel yang terhubung. Siska berlari keluar lebih dulu. Rino, dari sudut matanya, ia melihat bayangan berdiri di pojok ruangan. Samar tapi nyata, seragam suster hijau tua. Wajah tak terlihat, tapi dari geraknya, tubuh itu seperti sedang mengawasi dan tersenyum. Malamnya, saat mereka kembali ke ruang CCTV, rekaman dari ruang isolasi hanya memperlihatkan satu hal. Kasur, pintu tertutup. Tidak ada siapa-siapa di dalam. Tidak ada Siska, tidak ada Rino, tidak ada suara. Seolah mereka tidak pernah masuk ke sana. Pagi di rumah sakit Sumber Waras diselimuti kabut tipis. Siska belum sepenuhnya pulih dari kejadian di ruang isolasi. Ia kini tak lagi menganggap semua ini sebagai halusinasi. Terlalu nyata, terlalu terasa dekat. Di meja perawat, ia menemukan sebuah surat lusuh tanpa amplop. Tulisannya rapi. Tinta sudah mulai pudar. Di pojok kiri atas tersetak nama Maja Ede 2004. Surat itu ditujukan kepada seseorang bernama Ardi. Tapi saat ditanya, tak ada satupun staf rumah sakit yang mengenal nama itu. Siska membaca isinya dengan hati-hati. Ardi, maafkan aku tak pernah bermaksud membiarkan mereka pergi. Semua itu kecelakaan. Tapi mereka menyalahkanku. Aku diasingkan, dibuang, disuruh diam. Tapi aku masih mendengar suara mereka setiap malam di ruang isolasi. Jika aku tak sempat keluar dari sini, tolong jangan biarkan mereka menghapusku. Jangan biarkan aku sendirian di tempat ini, Maya. Surat itu berhenti di sana. Tidak pernah dikirim. Dimasukkan ke dalam laci yang selama ini terkunci. Rino dan Siska makin dalam terjerat misteri ini. Mereka mencari informasi tentang Ardi dan menemukan satu berkas lama di ruang HRD. Ardi adalah seorang residen muda yang hilang secara misterius pada tahun ke-2004. Ia adalah tunangan Maya. Dari rekam medis terakhir, Ardi menghilang setelah malam jaga di ruang UGD. Malam yang sama ketika terjadi insiden meninggalnya 2 pasien akibat overdosis morfin yang menjaga saat itu Maya. Namun, dalam investigasi internal, Maya membantah. Ia mengaku diberi instruksi oleh pihak atasan, tapi ia tak punya bukti. Dan setelah kejadian itu, Maya menghilang. Dan kini, bertahun-tahun kemudian, satu demi satu kebenaran mulai muncul. Malamnya, ketika Siska berjalan melewati lorong menuju ruang istirahat, ia mendengar suara langkah kaki pelan. Saat menoleh, tak ada siapa-siapa. Namun, di kaca jendela samping, terpampang bayangan 2 orang berjalan berdampingan. Satu pria berseragam dokter muda, satu perempuan berseragam suster hijau tua. Wajah keduanya buram. Tapi Siska tahu siapa mereka.
Rino mulai merasa semuanya bukan lagi tentang penampakan. Ada sesuatu yang ditutup cutie pie selama bertahun-tahun. Seperti rumah sakit ini menyimpan satu lapisan kenyataan lain yang hanya bisa dilihat jika berani cukup dalam menggali. Hari itu, mereka kembali ke ruang rekam medis lama. Lantai bawah tanah yang sudah tidak digunakan sejak renovasi tahun ke-2008. Di balik tumpukan berkas berdebu, Siska menemukan sebuah map tanpa label. Isinya hanya 2 lembar. Satu foto buram seseorang berseragam dokter dan satu catatan tangan berjudul Pasien 309 tidak tercatat dalam sistem. Catatan itu penuh dengan coretan-coretan aneh. Tapi yang membuat jantung Siska berdegup lebih kencang adalah nama di pojok kanan bawah, Maya R. Sementara itu, Rino yang menyusuri lorong lain menemukan sesuatu yang lebih mengganggu. Sebuah pintu kecil tersembunyi di balik lemari obat kosong. Pintu itu tak tercatat di denah gedung manapun. Mereka membukanya. Di baliknya, lorong sempit menurun seperti bunker. Di ujung lorong, satu ruangan kecil berisi ranjang, wasteful berkerat, dan satu meja catatan pasien. Di dinding, tergantung papan tulis dengan catatan shift jaga terakhir. Dr. Hardy, the 11th of November, 2004 pasien. Maya R. Siska terpaku. Mereka menahannya di sini. Dia bukan hanya diasingkan, dia dikurung. Bisiknya. Tiba-tiba, lampu lorong padam, gelap total. Dalam keheningan, terdengar suara bisikan dari balik dinding. Kalian temukan tempatku. Sekarang, kalian harus dengar semuanya. Malam itu, rekaman CCTV dari lantai bawah tanah menunjukkan 2 hal. Lorong sempit yang gelap dan di ujungnya, siluet perempuan berdiri menghadap kamera tanpa wajah. Pagi harinya, Rino dan Siska duduk bersama kepala perawat, Bu Retno. Mereka memperlihatkan foto rekaman CCTV dari ruang bawah tanah. Bu Retno, yang biasanya tenang dan tertib, langsung pucat. Aku pikir itu hanya rumor, tapi kalian benar-benar menemukan ruang itu, gumamnya dengan suara gemetar. Ia akhirnya buka suara. Dulu, ada kejadian yang hampir membuat rumah sakit ini ditutup. Seorang residen bernama Ardi dituduh melakukan praktik ilegal, menyuntikkan obat penenang pada pasien tanpa persetujuan. Tapi, kabar itu menghilang secepat munculnya. Semua bukti dikaburkan, dan Maya yang membela Ardi menghilang begitu saja. Sebenarnya, Ardi tidak pernah dinyatakan meninggal, ujar Bu Retno pelan. Daya Eleng. Tapi ada laporan dari satu penjaga malam tahun 2009. Katanya melihat seseorang yang mirip Ardi masuk ke ruang bawah tanah dan tak pernah keluar. Rino mulai merangkai semuanya. Maya mungkin dikorbankan untuk menutupi kesalahan pihak rumah sakit, dan Ardi mungkin tidak pernah kabur. Mungkin sampai hari ini mesai di sana. Malam itu, mereka kembali ke ruang rahasia dengan membawa kamera dan senter. Tapi, sesuatu berbeda. Ruangan itu tampak lebih terang, seperti baru saja digunakan. Meja ditata rapi. Di atasnya, ada satu benda baru, stetoskop tua dan sebuah buku harian. Mereka membuka halaman terakhir. Sudah 21 tahun, Maya datang setiap malam, tapi hanya berdiri di sana. Tak pernah bicara. Mungkin suatu hari ada yang membaca ini. Mungkin mereka bisa mengerti. Aku tidak gila. Aku hanya ingin kebenaran. Tiba-tiba, suara pintu menutup pelan dari belakang. Rino menoleh cepat. Di ujung lorong, terdapat bayangan pria berseragam dokter menatap lurus ke arah mereka. Hardy, bisik Siska. Pria itu membuka mulutnya perlahan, tapi bukan suara manusia yang keluar, melainkan bisikan parau, seperti dari dalam dinding rumah sakit itu sendiri. Dia belum pergi, dan sekarang kalian juga tidak bisa. Mereka berlari keluar dari lorong itu dengan napas tersengal. Tapi lorong sempit rumah sakit seperti berubah. Arah yang seharusnya menuju tangga kini
justru bercabang ke tempat yang tak pernah mereka lewati sebelumnya. Ini nggak mungkin, kita cuma lewat satu jalan tadi, ujar Rino. Panik, Siska mencoba tetap tenang sambil menyalakan GPS di ponselnya. Tapi tak ada sinyal. Satu-satunya cahaya datang dari senter dan lampu emergensi yang berkedip. Mereka memutuskan mengikuti tanda-tanda di dinding menuju ruang perawatan lama. Ruangan yang menurut sejarah rumah sakit sudah tidak difungsikan sejak kebakaran tahun ke-1998. Saat masuk ke dalam, mereka mendapati semua tempat tidur berjajar rapi, seperti baru digunakan. Namun, udara di ruangan sangat dingin dan ada suara halus yang datang dari arah ventilasi. Awalnya seperti suara angin, tapi semakin didengarkan, suara itu membentuk kata, sakit. Tolong, Artie. Siska mendekat ke ventilasi dan bertanya, siapa di sana? Tapi suara itu hanya mengulang. Lebih jelas, aku Maya, aku belum bisa keluar. Tiba-tiba ventilasi bergemuruh. Satu lubang penutup terjatuh. Dari balik celah gelap, terlihat mata tanpa wajah menatap lurus ke arah mereka. Rino menarik Siska keluar. Mereka berlari hingga akhirnya kembali ke lift lama di ujung lorong. Tapi tombol lift rusak dan hanya satu yang menyala, lantai menu stres. Padahal rumah sakit hanya punya 2 lantai bawah tanah. Tanpa pilihan, mereka naik ke dalam. Lift turun perlahan. Lampu berkedip. Di layar indikator, angka berganti. B1, B2, B3, B4, B5, B6. Tiba-tiba, lift berhenti. Lampu padam total. Dalam kegelapan, suara langkah mendekat dari luar lift. Kemudian, suara parau membisik. Kalian sudah sejauh ini. Kalian harus lihat akhir ceritanya. Lift berhenti dengan hentakan keras. Lampu menyala sesaat, menunjukkan angka yang tidak seharusnya ada. Lantai -7. Rino dan Siska saling pandang. Jantung mereka berdetak kencang. Pintu lift terbuka perlahan dengan suara berderit logam. Di depan mereka, lorong gelap yang sepi. Seluruh dinding berlumut dan deretan kursi roda tua yang menghadap ke tembok. Bau besi berkarat dan obat yang basi menyeruak. Ini bukan bagian rumah sakit yang kita tahu, bisik Siska. Mereka melangkah pelan. Dinding lorong dipenuhi arsip dan foto-foto pasien semua. Wajahnya telah dicoret dengan tinta hitam. Namun, ada satu foto yang membuat Siska membeku. Itu foto Maya, tapi dengan seragam pasien. Padahal Maya adalah seorang suster. Tiba-tiba, dari ujung lorong terdengar suara alat EKG berbunyi. Pip-pip. Tapi ini bunyi itu datang dari sebuah ruang operasi yang pintunya terbuka lebar. Padahal tidak ada lampu menyala di dalam. Mereka melangkah masuk. Ruangan itu kosong, tapi monitor masih menyala, menampilkan detak jantung yang stabil. Dan di meja operasi ada sebuah tubuh tertutup kain putih. Siska gemetar mendekat dan menarik kain itu perlahan. Tidak ada kepala. Tapi yang lebih mengerikan, di sisi tubuh itu tertulis nama Rino Mat. Napasnya tercekat. Seketika itu juga monitor berbunyi nyaring. Flat. Lampu ruangan jadi gelap gulita. Dari pojok ruangan, suara langkah kaki mendekat cepat. Sudah waktunya kamu menggantikannya. Ruangan itu berubah. Dinding bergetar seperti hidup. Rino dan Siska berlari keluar dari ruang operasi, kembali ke lorong gelap yang kini dipenuhi suara-suara, tangisan, dan tawa kecil suara anak-anak. Jangan lihat ke belakang. Jangan dengar, jerit Siska memegangi telinga. Tapi suara itu semakin mendekat, membentuk satu kalimat yang jelas. Kamu yang selanjutnya. Kamu yang akan merawat mereka. Tiba-tiba, semua lampu padam. Dari kegelapan, bayangan suster tanpa wajah
muncul tepat di depan mereka. Kini tubuhnya penuh luka, seragamnya sobek, dan wajahnya tetap rata tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Tapi entah bagaimana, Siska merasa makhluk itu sedang tersenyum. Suster itu menunjuk ke arah sebuah pintu kecil, bertuliskan ruang khusus pasien terlantar. Khusus petugas terpilih. Rino, yang mulai kehilangan kendali, berbisik, Aku pernah mimpi soal pintu ini, tapi waktu itu aku yang masuk sendirian." Siska menahan lengannya. "Kalau kamu masuk, kamu gak bakal bisa keluar lagi, Rin." Namun pintu itu membuka sendiri, dan di dalamnya terlihat tempat tidur kosong dengan papan nama bertuliskan Rino Prasetyo, petugas baru. Tiba-tiba Rino terdorong masuk. Pintu menutup keras. Siska berteriak, memukul-mukul daun pintu, tapi suara dari dalam hanya terdengar samar. "Aku akan rawat mereka seperti Maya merawatku." Lampu di lorong menyala terang. Semua suara hilang. Siska berdiri sendiri. Tak ada suster, tak ada lorong -7. Hanya rumah sakit kosong yang seolah tak pernah berubah. Di tangannya, ia menggenggam ID card Rino. Sudah 3 minggu sejak Rino dinyatakan hilang. Siska masih bekerja di rumah sakit itu. Tapi sesuatu berubah. Lorong -7 tak pernah lagi muncul. Rekaman CCTV malam kejadian menghilang entah kemana. Yang tersisa hanya ID card Rino yang kadang terasa dingin dan kadang berdenyut seperti nadi. Suatu malam, saat hendak pulang, Siska lewat dekat UGD. Di sana, terdengar suara speaker rusak berbunyi. "Mohon perhatian, petugas baru di ruang perawatan khusus harap segera merawat pasien." Padahal tidak ada shift malam dan UGD seharusnya kosong. Dengan jantung berdebar, Siska mengikuti suara itu. Di ujung lorong, pintu yang dulu bertuliskan ruang khusus pasien terlantar, kini hanya bertuliskan angka yang tak wajar. Ruang 000. Ia buka pintunya perlahan, dan di dalamnya ia melihat Rino. Tapi wajah Rino pucat, matanya kosong. Ia berdiri di samping ranjang, sedang menyuntikkan sesuatu ke tubuh pasien tak dikenal yang seluruh wajahnya ditutup perban. "Ren, kamu di sini." "Mereka nggak pernah membiarkanku pergi, sis. Ayo kita keluar. Sekarang juga." Terlambat. "Aku udah jadi bagian dari tempat ini." Di belakang Rino, suster tanpa wajah muncul. Tapi kini, wajahnya perlahan muncul dan itu adalah wajah Maya. Wajah yang dulu pernah baik, kini menatap tajam dengan mata hitam kosong. "Sis Commander." Tapi pintu sudah terkunci. Dinding berubah menjadi deretan laci mayat. Suara tangisan, tawa, jeritan semuanya bersatu, lalu gelap. Catatan kepolisian disembunyikan. Seorang perawat bernama Siska Widyastuti menghilang di Rumah Sakit Ganesha Medica pada tanggal ke-11. Tidak ada saksi. CCTV tidak merekam apapun. Ruangan bernama lorong -7 tidak pernah tercatat dalam denah bangunan. Kadang, di malam sunyi, staf rumah sakit mendengar speaker menyala sendiri. "Selamat datang, petugas baru. Pasienmu sedang menunggu."